Halo petmate semuanya, bagikan with me Ivan Persada dan sekarang welcome untuk di acara kita yang begitu luar biasa, Ask the Expert episode 7. Mana tepuk tangannya? Boleh dong. Baik, luar biasa. Jika episode sebelumnya kita sudah membahas tentang mitos dan fakta tentang hewan kesayangan, hari ini kita akan membahas adopsi dan vaksinasi tepat sebagai langkah awal menjadi responsible pet owner. Sekarang kita sudah akan membahas tentang adopsi dan vaksinasi tepat, langkah awal menjadi responsible pet owner. Untuk itu, kita sudah mengundang 2 orang narasumber dan 1 co-host kita yang baru dan juga cantik ya. Kalau gitu langsung aja untuk yang pertama, yaitu adalah Dok Nadira Syahmi Fariza, dokter hewan dan juga seorang konten kreator yang dikenal di TikTok dengan nama Dok Nut. Halo Dok Nut! Halo! Kok nggak ada tepuk tangannya buat Dok Nut ya? Dokter sehat? Sehat. Gimana pendapat Anda tentang acara kita hari ini? Udah siap belum? Siap dong, seru banget. Seru banget ya. Siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diberikan? Siap. Oke, kalau begitu kita lanjut ke ini dia narasumber kita yang kedua, yaitu adalah Dok Indira Kusumawardani, seorang dokter hewan dan juga volunteer Mama Pus Pet Adoption Service. Mana tepuk tangannya? Dok Dira, hello. Happy ya? Happy dong. Happy, seneng ya. Cerah banget loh mukanya. Ini berasa ketemu Mama Dedeh loh aku. Jadi kuliah subuh. Udah siap ya Dok ya? Siap. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk dari semua peserta, rata-rata memberikan pertanyaan. Jadi sekitar ada 200 pertanyaan dan udah kita saring. Ya. Siap untuk jawab? Siap untuk sharing sih sebenarnya. Sudah siap ya? Iya. Ada 2000 pertanyaan siap ya? Wow. Shock ya? 20 jam kita di sini. Lanjut untuk selanjutnya ada Dok Swadisa Nur Utami, Scientific Communication dan Scientific Affairs Manager Royal Canin Indonesia. Hai Petman. Co-host aku, hai co-hostku. Hai. Dari kemarin Dokter Iga. Gantian ya? Iya dong, Dok Ica. Ini panggilannya Dok Ica ya. Kalau Swanisa kan Dokter Swan itu panggilan saya. Kalau Dok Ica panggilan gitu ya. terkenal. Dok Ica udah siap nih? Siap dong. Peran Anda penting sekali Siap. di sini ya untuk Siap memberikan bantuan edukasi juga ke teman-teman semua. Apalagi acara kita kan judulnya aja title-nya Ask the Expert. Yang datang di sini semuanya expert-expert, dokter-dokter yang berpengalaman masing-masing di bidang-bidangnya. Oke, kalau begitu kita akan memasuki untuk topik kita yang pertama, langkah awal untuk adopsi anjing dan kucing. Are you ready guys? Udah siap ya? Ini langkah awal, kayaknya ini penting banget sebetulnya ya kalau misalnya kita ngomongin tentang langkah awal. Karena kan nggak semuanya para adopter ini mereka sudah pernah mengadopsi sebelumnya atau sudah merawat sebelumnya. Benar ya Dok ya? Iya. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama ini datang dari Maharani Wisnu Darmayanti. Panjang seperti nama kita ya. Hai, izin bertanya, kenapa dry food kitten kadar protein dan mineralnya lebih tinggi daripada yang adult? Nah, kalau untuk masalah nutrisi, pertama pasti Dok Ica nih, Dok. Oke. Nanti bisa dibantu ditambahkan ya, Dok Not, sama Dok Dira ya. Oke, Dok Ica, kenapa lebih tinggi sih kadar mineral dan juga proteinnya dibandingin dengan yang untuk adult? kitten. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang kebutuhan kitten ataupun papi, kenapa sih harus berbeda gitu ya? Kenapa proteinnya lebih tinggi? Kenapa mineralnya lebih tinggi? Kita miripin aja sama manusia gitu ya. Kalau kayak anak-anak, Ya. anak-anak manusia ya ini ya. Ya, ini kan umpamanya ya. Iya. Mereka kan juga di masa pertumbuhan ya. Ketika Iya. masa pertumbuhan sama anak-anak kan juga butuhnya protein yang berkualitas, protein yang lebih tinggi, mineral didapat dari mana? Biasanya minum susu kalau dari manusia ya, kayak gitu ya. Sama kayak di kitten ataupun papi juga gitu. Kalau di kitten ataupun papi mereka lagi masa pertumbuhan tuh. Oh iya, karena ya kan? memanjangkan dia punya tulang. Iya, masa pertumbuhan artinya Betul. supaya tulangnya terbentuk dengan baik. Betul. Kalau protein tuh lebih kepada kenapa proteinnya dibutuhkan lebih tinggi? Karena biasanya untuk semua jaringan tubuh itu dari protein. Jadi termasuk untuk dia mendapatkan bobot badan yang nantinya dewasanya ideal seperti itu salah satunya adalah peran dari protein. Oh, Terus tahu juga itu. iya, terus juga misalnya kayak imunitas ya, supaya imunitas atau kekebalan tubuhnya baik, itu juga dibutuhkan protein yang berkualitas dan cukup sehingga makanya dia butuh lebih tinggi dibandingkan nanti dengan yang usia dewasa. Misalnya contohnya seperti itu. Kalau mineral misalnya kayak kalsium, Oh iya. fosfor ya misalnya itu untuk masa pertumbuhan tulangnya juga tuh. Gitu. Jadi makanya kenapa dibutuhkan lebih tinggi ya kalau untuk jumlahnya gitu ya, protein ataupun mineral untuk kitten maupun papi. Jadi bukan kitten doang ya, papi juga sama.
Kayak Oke. gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin untuk dokter atau dokter Dira atau semuanya sudah komplit diberikan sama dokter Rica? Kalau itu kan kitten ya kebetulan ya, Iya. mereka kan biasanya energinya lebih tinggi ya dok ya, jadi kan pasti ya Kalori ya? iya akan lebih tinggi dibandingin sama yang dewasa kan mereka aktivitasnya kan berbeda dengan kalau yang kitten dong ya. Iya, ada beberapa ras malah yang nggak mau gerak kayaknya ya. Lebih males. Mau di situ aja, kamu bisa ambilin nggak tolong gitu kan? Mohon maaf itu bahasa kucing ya. Iya, karena kadang-kadang kalau misalnya anak kucing, kitten yang sehat itu adalah yang aktif. Yes. Ya kan dok ya? Iya. Jadi kalau misalnya ternyata dia sangat aktif, protein yang kita berikan kurang, nanti akhirnya terpakai semua untuk kegiatan dia sehari-hari, akhirnya untuk masa pertumbuhannya kurang. Iya. Gitu. Begitu juga dengan anjing berarti ya? Anjing juga sama. Jadi karena tadi itu aktivitasnya lebih banyak mau main segala macam. Jadi mereka biasanya lebih butuh banyak asupan energi. Nah, biasanya kan anjing sama kucing, terutama kucing ya, itu kan asupan buat energinya lebih banyak di protein ya daripada di karbo gitu. Ya soalnya kalau misalnya anjing kan, kalau anjing emang benar-benar mereka ngajak main malah. Hai, Betul. tuan mau kemana? Ayo kita main gitu kan. Ya jadi benar-benar kayak gitu. Berarti terjawab ya? Terjawab ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Nina Nurjana. Sebaiknya mengadopsi kucing atau anjing dari usia berapa? Dan bagaimana cara pemenuhan kebutuhan nutrisinya? Silakan Dokter Dira, ini pertanyaan untuk dirimu. Sebenarnya tidak ada batasan sebaiknya, itu kan kata sebaiknya itu kayaknya ada kayak batasan ya. Ya. Kalau saya lebih suka adalah sebelum kita mengadopsi itu, jadi jangan adopsi itu impulsif gitu loh, kayak Ini lucu. kitten lucu, gemes nih, atau ini bulu panjang bagus nih, gemes. Jadi lebih baik tuh sebelum kita mengadopsi itu kita lihat lifestyle kita bagaimana, background kita bagaimana. Jangan sampai kita mengadopsi Golden Retriever misalnya, tapi kita ternyata tinggalnya di apartemen, ya kan? Atau mungkin kita kerjanya 9 to 5 nih, tapi kita adopsinya kitten, dimana kan kitten kan butuh energinya pasti lebih tinggi gitu. Kita pulang udah capek, tapi si kucing ini pengennya ngajak mainan, dibilangnya nanti kucingnya nakal gitu kan. Padahal Jadinya itu adalah behavior mereka iya, ya. jadi kalau saya bilang sebaiknya sih dilihat dulu dari lifestyle kita gitu loh, cocoknya yang mana, dan juga ditambah background keluarganya bagaimana. Di dalam keluarga itu ada berapa, kan jangan hanya mau ngasih ke anaknya saja. Tapi orang tuanya nggak mau ngurus. Iya, atau misalnya pengen adopsi kitten tapi ternyata ada eyangnya di situ, ntar eyangnya jalan keserimpet sama si kitten, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang saya nggak akan bisa kasih batasan yang bagaimana baiknya, tapi lebih disesuaikan pada kebutuhan berdasarkan lifestyle dari adopternya. Berarti berapapun usianya, silakan aja, tapi udah siap harus bertanggung jawab. Iya, benar. Ini jadi pembahasan kita hampir setiap minggu sebetulnya ya, bahwa kesiapannya itu bukan dari kucingnya, tapi kesiapan dari kitanya sebagai ownernya atau sebagai nanti yang akan merawatnya dia seperti apa. Setuju Dok Nut? Setuju banget, itu udah bagus banget sih, karena kan aku juga basicnya sebelumnya pernah kerja di shelter juga, jadi kita tuh selalu mencocokkan hewan yang akan kita lepas nanti itu sama calon adopternya, apakah mereka lebih cocok ke yang energinya tinggi, misalkan suka olahraga berarti lebih cocok sama anjing nih, atau misalkan lebih work from home misalkan kerjanya, terus lebih banyak suka di rumah kayak gitu, mungkin lebih cocok sama kucing kayak gitu. Dok Ica, kan ini emang pembahasan kita juga di RC gitu ya, di Royal Canin, bahwa emang harus dicari tahu yang cocok untuk kita seperti apa dengan gaya hidupnya, kan benar. Kalau misalnya kitanya adalah orangnya yang, saya kan orangnya agak gitu ya, tiba-tiba melihara yang kucingnya yang heboh gitu ya, yang tiba-tiba udah ada di atas loteng. Berarti emang seperti itu ya dilihatnya ya. Jadi harus dari kitanya seperti apa, baru mencari sesuai dengan apa yang cocok dengan kita ya. Betul, jadi itu salah satu yang kita juga harus mengenal diri kita dulu untuk kita mengenal akhirnya karakter kucing ataupun karakter anjing yang akan kita adopt gitulah. Dan itu bisa dicari tahu sebetulnya ya. Benar. Bisa dicari tahu. Oke, kalau begitu pertanyaan berikutnya. Jadi terjawab ya. Nutrisinya belum terjawab deh. Oh ya, nutrisinya. Itu sampai lupa tuh. Bagaimana Aku cara mau ke pulang situ tuh, padahal mau nanya itu. Kayak terkesima gitu ya. Wah, jawabannya bagus banget sih, aku lupa gitu. Kalau ketika misalnya lagi adopt gitu ya, pemenuhan kebutuhan nutrisinya kayak gimana, yang penting adalah kita sesuaikan juga berdasarkan usianya dulu. Ya tadi ya Dok ya, kalau misalnya
kita usianya memang adoptnya usia kitten ataupun puppy, ya berarti nutrisinya memang khusus untuk yang kitten dan puppy gitu ya. Dan sebenarnya kalau kayak di Royal Canin kami bahkan juga berdasarkan usianya nih, puppy dan kittennya usia berapa gitu ya. Karena mereka juga ada golden periodnya mereka ketika mereka ada masa pertumbuhannya yang lagi pesat-pesatnya lah istilahnya ya. Dan kebutuhannya juga kalorinya lebih tinggi misalnya seperti itu ya. Jadi makanya kenapa penting banget juga kita tahu ketika adopt itu untuk konsultasikan ke dokter hewan berapa nih usianya gitu ya, sehingga akhirnya kita tahu nutrisinya yang paling tepat untuk di usia berapa. Kalau nanti misalnya juga udah dewasa pun juga bukan berarti kan dia nggak butuh kebutuhan khusus gitu ya, nggak memiliki kebutuhan khusus, mereka tetap memiliki kebutuhan khusus untuk adult pun. Dan misalnya kayak ada breed-breed tertentu juga kan mereka ada spesifikasinya atau karakteristiknya sendiri-sendiri gitu ya, jadi akhirnya kebutuhannya akan lebih spesifik. Contoh lah, ternyata di adoptnya dia usianya 3 bulan, 4 bulan, atau enggak pas di golden period di 2 bulanan gitu ya. Ada gak sih produk Royal Canin tuh yang benar-benar isi nih semuanya nih, ada apanya aja, ada yang bisa ngebantu gak sih sebetulnya? Pastinya dong, maksudnya kalau kayak nih kita di sini ada yang terlihat di sini semuanya ya, ada yang kotak-kotak. Kenapa nih? Diambil boleh loh, boleh loh diambil. Ya. Boleh loh diambil. Oke. Ini yang misalnya nih contohnya ya, Pet Meds mungkin pernah melihat juga nih, kita di sini ada produk khusus ya, misalnya paket khusus ya, dimana ini namanya starter kit. Starter kitnya ini memang khusus nih nanti untuk pet meds yang baru, misalnya punya adopt gitu ya, baru punya kitten, baru punya puppy, dimana di sini starter kitnya itu udah ada macam-macam nih berdasarkan dengan size-nya misalnya ya, kalau untuk yang puppy. Kayak Ini misalnya isinya apa ini sih, Dok? isinya tuh ada lengkap banget dan harganya bener-bener menarik gitu ya di sini. Ada apa aja? Tiba-tiba jualan sih. Jadi tiba-tiba harga. Tapi ini emang sebetulnya untuk ngebantu loh, karena beberapa mereka kan mencari tahu kan, Betul, pertanyaannya, karena- always same, Dok, tiap minggu tuh gimana sih kalau kita udah ngebahas tentang adopt gitu ya, Ya. pertanyaannya gimana sih caranya, makanannya apa segala macam. Betul. Udah ada sebetulnya ya. sebenarnya di sini jadi udah lengkap karena ada makanan keringnya, dry foodnya ya. Pet Meds dapat langsung kemasan dry foodnya untuk sehari-hari, tapi juga dapat 2 kemasan pouch yang makanan basahnya, Betul. sehingga untuk mix feeding atau dicampur makanan kering dan makanan basahnya udah langsung nih. Terus juga mendapatkan buku untuk dibaca nih untuk pet jurnalnya. Jadi ada kitten ataupun puppy jurnalnya, di mana Pet Meds bisa baca tuh di situ. Jadi ada kebutuhannya misalnya kayak vaksin, harus kapan sih vaksinnya apa aja, misalnya contohnya itu semuanya ada informasi lengkap di situ. Kayak buku imunisasinya balita ya? Iya, mirip kayak gitu contohnya. Berarti ada ininya juga, kurva. Growth chart, Ya, ya growth kayak chart. dia adalah untuk kita tahu perkembangannya, pertumbuhannya udah sesuai nggak sih sama usianya, berat badannya. Itu harus diperhatiin berarti ya, Dok ya? Oh iya dong, Berarti pasti. kalau misalnya mereka emang anakan, berarti harus naik tiap per minggu atau per bulan? harus. Kalau misalnya kita tanya manusia kan per bulan kan? per bulan. Ada targetnya nih, harus segini, harus segini, harus segini. Iya, kalau anak orang aku nggak tahu ya. Belum punya. Gimana ya, ibu mungkin bisa dibantu. Soalnya kemarin sempat ada yang ngomongin juga, ini kalau misalnya ternyata sudah di titik ini tidak ada pertumbuhan, iya berarti ini harus ada tambahan sebetulnya. Apakah nanti di-boost dengan hormon dan apa segala macam gitu, benar ya, Dok ya? Wah, berarti ini semuanya ada di sini. Ada, dan juga di sini ada vouchernya lagi. Jadi kalau misalnya mau belanja ulang atau kita repurchase lagi gitu ya, ada voucher khususnya juga di sini. Wow, luar Bisa biasa. bisa dicari di pet shop terdekat, di dokter hewan juga ada gitu. Oke, thank you. Kalau gitu udah terjawab ya pertanyaan dari Nina Nurjana. Selanjutnya adalah dari Farah Dina Rusiadi. Ini 3 orang yang nanya, Farah, Dina, sama Rusiadi ya. Bagaimana cara mengetahui memberi makan yang baik sesuai kebutuhan gizi Anabul saat pertama kali mengadopsi Anabul dari jalanan? Dok, ya kan kita nggak tahu nih apa aja yang sudah pernah, kalau misalnya kita ngambil stray gitu, apa yang pernah dialami, caranya ngasih makan gimana, kan kita nggak tahu mereka makan apa aja gitu. Iya, yang pasti kan kalau dari jalanan pasti malnutrisi ya. Ya mereka kan makan seadanya kalau di jalanan. Jadi ya pasti kita akan, yang utama harus kasih makan yang palatabilitasnya tuh baik. Jadi biasanya sih kalau kami nih, kalau yang orphan pakai yang
jadi ngomong RC ya, baby cat milk. Kita nggak minta Dan loh. ini memang Berarti kejadian sebenarnya Iya, gitu, bahwa kita biasanya kalau untuk yang orphan memang selalu pakai yang baby cat milk yang punya RC. Kemudian kalau misalnya yang udah agak bisa makan, yang udah winning, memang kami selalu pakainya yang gastrointestinal kitten supaya dia nggak kaget dengan pencernaannya, itu sangat membantu sekali. Nah, Gitu. ini pertanyaan ke dokter Ica sebetulnya. Benar nggak apa yang dilakukan dokter Dira nih? Karena kan kalau misalnya kita lihat, apalagi kan gastro itu produk fat ya dok ya. Nah ini benar nggak apa yang Perutnya kan suka berantakan nanya, tuh. nanya benar apa enggak? Nanya semuanya dokter di sini. Saya dokter Ivan via XD Expert doang. Kalau dokter Ica gimana Ica? Dokter gadungan ya, jangan ngaku-ngaku. Iya, biar dapat perawat. Oke lanjut. Dokter Ica gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau khusus untuk memang yang pencernaannya mungkin ada Kita tidak ketahui lah. ya, kita Iya, tidak karena ketahui di apakah jalanan ya kan. ada yang kita nggak tahu apakah nantinya dia misalnya memang timbul gejala misalnya ya kayak masalah pencernaan, muntah ataupun mungkin diare atau kadang-kadang nggak terlalu diare tapi kok skor fesesnya atau kita ngelihat konsistensi fesesnya tuh nggak bagus gitu ya, misalnya lembek misalnya seperti itu, karena Dok Dira juga dokter hewan nih jadi kan bisa mendiagnosa gitu Iya, ya, enak bisa ya. ngecek ya langsung gitu, jadi makanya kenapa mungkin Dok Dira juga akhirnya lebih ke produknya yang khusus gastrointestinal. Tapi memang kalau pet owner mungkin di rumah misalnya memang ada masalah pencernaan, dicek dulu gitu ya. ke dokter Karena hewan. nggak bisa self diagnose ya. Iya, memang. Betul, karena kadang-kadang mungkin misalnya dia bisa karena stres, misalnya Ya. seperti itu. Kalau di Royal Canin kan kami juga ada khusus produk yang memang untuk pencernaan sensitif misalnya gitu ya, digestive care. Nah itu bisa menjadi salah satu juga cara untuk kita berikan makanan khusus yang memang punya pencernaan sensitif. Tapi kalau misalnya ternyata masalah pencernaannya memang muncul dari penyakit, misalnya seperti itu, maka harus konsultasikan dulu sih ke dokter hewan. Nah, Gitu. kalau dokter gimana nih dokter nih? Kalau misalnya dia menemukan anjing, kan sekarang banyak ya juga ya anjing stray, apalagi sekarang kalau misalnya kita lihat di jalan pun banyak juga yang ras juga ya, yang aku beberapa nemuin di Bali, di Jakarta, wih, banyak sekali aku pergi kemana-mana. Iya, benar. Traveling ya. Itu gimana? Apa benar yang dilakukan? Kan kalau biasanya kan orang taunya stray itu cuma kucing, padahal enggak kan? Anjing juga gimana dok? Anjing juga Ada yang mau banyak. ditambahkan? Dan anjing juga banyak yang dibuang kan. Jadi dan kebanyakan kan yang breed itu justru malah yang dibuang. Dan gitu. udah dewasa lagi, udah dewasa adult gitu. lagi ya. Apalagi ada yang udah tua juga misalkan kayak gitu. Itu biasanya kalau baru rescue ya, kita bilangnya baru ambil dari jalan, yang kita butuhin karena tadi benar kata Dok Indira, pasti mereka malnutrisi. Jadi kita harus fokusnya adalah perbaiki nutrisinya dulu gitu, dan produknya harus benar. Tapi ya namanya dari jalan kita nggak tahu riwayatnya gimana, kondisi kesehatannya gimana, ya Harus memang ke harus dokter ke hewan dokter kan dulu ya, itu untuk dia. tahu. Ini kenapa mereka bisa mendiagnos sendiri, karena mereka dokter semua ya teman-teman. Iya. Lupa ditambahkan tadi. Kalau misalnya kita Iya, sebagai orang awam, dokter. kok mereka bisa kasih ini karena mereka dokter gitu, dokter hewan ya. Ini luar biasa nih, dokter lulusan Surabaya, dokter lulusan Bogor gitu, mereka yang benar-benar luar biasa gitu. Jadi kalau untuk kita yang benar-benar emang nemu ya bawalah ke dokter Iya. hewan, karena bukan jualan dokter hewan, bukan, emang itu wajib karena kita nggak bisa self diagnose. Iya, benar. Karena ada beberapa, aku juga ternyata habis adik aku kemarin juga habis ambil stray, tapi sudah kita nggak bisa meninggal, udah mati gitu ya. Udah ditolong bagaimanapun, pertama dikasih obat cacing, keluar cacing dari dubur ya, keluar banyak banget dari duburnya. cacingnya. Terus udah divaksin, udah apa, meninggal karena penyakit dari 3 penyakit itu dok yang divaksin tuh. Virus Panlek. Panleko. Makanya kita bingung kok dapat dari mana ini. Nah itu Dari juga jalan makanya pasti. butuh ke dokter hewan, Iya. karena kan takutnya nih misalnya kita punya kucing nih, terus kita rescue. Kita kan nggak tahu asal diagnosa karena bukan dokter hewan, Iya. misalnya ternyata si penyakit ini malah mengena ke kucing yang kita gitu. Akhirnya kan malah terkena virus gitu. Oh iya. Makanya harus wajib langsung ke dokter hewan untuk diperiksakan. Iya, itu cuma bertahan 3 bulan. Cuma bertahan, dan kita masih bingung dari mana, karena ada kucing satu lagi nggak kenapa-napa, yang di adopt ini yang ternyata ini. Oke, keren banget pertanyaan kita ya. Udah terjawab ya semuanya ya. Kita langsung next ke pertanyaan berikutnya, masih ada. Oke, selanjutnya dari Cory Saidina. Apakah boleh stray kid yang masih bayi dimandikan terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah as a new adopter? Silahkan dok, Dira.
langsung datang langsung disemprot gitu ya kan, pakai kecucian motor. Ya Allah. Langsung di blower gitu ya. Terbang kucingnya. Itu gimana tuh? Jadi kalau kita tergantung dulu ya, memang ya sekali lagi karena saya dokter hewan ya. Jadi saya Ya bener. gimana Berarti ya? lebih tepat adalah stray awal ke dokter hewan deh. Iya, karena kan kita nggak tahu, maksudnya gini loh, kucingnya kan kita yang bisa ngelihat Iya. kondisinya bagaimana. Iya. Ya kalau emang ternyata kucingnya sebenarnya masih kondisi umumnya masih oke, ya boleh lah mungkin ada kotoran dan sebagainya. Ya Dilap boleh dulu ya aja pakai pakai air tisu basah hangat. Enggak, atau apa? kalau misalkan memang dia kondisinya sehat, nggak apa-apa kita mandikan pakai air hangat. Ya. Tapi cuma ya kalau misalkan kondisinya lagi hujan, kucingnya udah kedinginan, terus dimandiin, kucingnya mau jadi apa nanti? Kasihan, beku, Iya. gitu kan ya. Berarti kan ya paling dipakai tisu basah, ya kan, gitu aja sih sementara. Berarti lihat kondisinya. Kalau misalnya diagnos seperti ini, kita awam boleh lah ya. Iya. Karena kan kelihatan dari luarnya aja. Tapi untuk Iya. bagian dalam, ya balik lagi itu Ya, harus ke dokter tergantung hewan. kondisinya, ya kan kadang ada yang nemu toto nempel lem tikus gitu misalnya, kan nggak mungkin iya. kalau nggak dimandikan gitu, tergantung kondisinya sih. Iya, setuju? Dan bayinya kayaknya ada umurnya juga ya. Maksudnya kalau bayi banget belum Kayaknya melek gitu, dia masa mau kayaknya, dimandiin kan Dinginan kasihan. nanti, Mm. hipotermi. Ditutup aja ya. Ya, apanya? Ditutup Dilap. maksudnya Iya. maksudnya ditutup pakai blanket biar Aku dia nggak bingung. kedinginan. Ini pikiran kali ini ini bahaya nih. Tolong aku sendiri nih. Aku nggak boleh salah ngomong di sini. Cewek semua nih. Ada yang mau ditambahin nggak, Dok Ca? Iya betul sih, setuju juga karena tergantung juga kita lihat kondisi kucingnya juga ya, pet match. Jadi jangan sampai udah kelihatan menggigil, apalagi kan kalau kayak kucing mereka sangat-sangat gampang stres ya, Dok, ya. sensitif sekali. Kalau misalnya udah lingkungan baru, terus kita mandikan langsung, misalnya seperti itu juga ya, kita nggak ngeliat kondisinya, misalnya dia kok takut banget gitu, wah bisa Tambah stres. tambah Tambah stres, stres, malah justru tambah nanti habis itu ngedrop. malah mungkin nggak mau makan habis itu ya, terus malah kondisinya drop. Jadi kita harus lihat dulu juga kucingnya gimana cara dia beradaptasi di rumah, apakah misalnya oke nih kayaknya oke-oke aja, terus kondisinya dia nggak kedinginan, misalnya kayak gitu, oke untuk dimandikan misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita nggak yakin sih sebaiknya cek aja dulu ke dokter, misalnya seperti itu ya, untuk memastikan sih kondisinya apakah sehat untuk dimandikan atau enggak. Karena perpanjangan tangan Tuhan pertama ya dokter kalau untuk menyelamatkan ya. Emang iya dong. Langsung terima kasih loh. Jangan lupa gocek. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seringkali hewan, ini dari Mutia Ayu, seringkali hewan hasil adopsi punya trauma atau ketakutan bagaimana cara terbaik membantu mereka beradaptasi di rumah baru. Apalagi kalau yang ngambil saya gitu, wah serem. Wah di predator. Menggema. Tiba-tiba. Silakan nih, ini boleh nih dok. Kalau kami di Mamapus tuh memang ada foster to adopt untuk 2 minggu. Jadi ketika kita adopsi nggak langsung teradopsi, tapi memang ada fase untuk adaptasi selama 2 minggu. Jadi memang yang masalah tricky dari adopsi ini memang adalah adaptasi dengan rumah baru. Biasanya kami minta apabila memang tidak ada kandang, minimal ada ruangan tersendiri untuk si kucing yang baru. Jadi jangan langsung dilepaskan begitu aja, karena mereka ya kalau misalkan dia sendirian, kalau misalkan kita punya kucing yang lain, itu akan lebih susah adaptasinya. Jadi memang harus dipisahkan dulu, terus kemudian diperkenakan baik-baik gitu. Ada istilahnya tuh ya di karantina. Iya, di karantina dulu, dan terus di tempat itu kan ada dia, jadi nggak bingung tempat makannya di mana, tempat minumnya di mana, kotak pasirnya di mana. Iya. Kalau misalkan kita baru adopsi langsung dilepas kan dia pasti kan bingung, belum adaptasinya. Apalagi sebetulnya kucing kan sama kayak macan gitu ya. Mereka tuh emang benar-benar Apanya? maksudnya Macan. behaviornya. Iya. Jadi mereka tuh kalau misalnya ada sosok yang lain atau kucing yang lain, apalagi kan kalau misalnya dia pipis atau apa kan aromanya kan. Nah, apalagi tempat ini sama satu yang nggak akan mau dia mendingan nahan-nahan. Iya, apalagi kalau kitten. Iya. Itu kan kucing kan kayak liquid ya, maksudnya mereka bisa sembunyi, masuk kemana Iya, gitu. tiba-tiba Kalau ada di iya, mana. kalau misalkan langsung Ih, dilepas, ditoples. gimana kalau toples kalau masuk ke apa namanya mesin cuci Iya, itu kan iya. lebih agak Betul, mengerikan ya, betul, gitu betul. sih. Ada yang mau ditambahkan kira-kira dok? Not? Kalau paling sama sih buat anjing juga kayak gitu ya. Karena aku ngelihat beberapa konten di TikTok gitu ya, ada kalau kucing ya traumatiknya dengan cara yang seperti itu, tapi kalau anjing agak menyeramkan nih. Mohon maaf nih ya kalau misalnya kita, karena
kalau dia pernah dipukul, dia langsung baru pengen gitu langsung, terus tiba-tiba gigit. Banyak banget kejadian yang seperti itu. Gigit bukan karena dia emang agresif, bukan karena trauma defensif, karena hal seperti itu. Kalau kucing ya paling beda kan, kalau kucing emang dia lebih kecil gitu ya. Dan apa kalau anjing, beberapa kali kita lihat traumanya kan ada beberapa konten kreator yang memberitahukan ini loh, mereka tuh bukan gini karena mereka agresif ya, karena defense, iya, karena defensif. Ada juga yang kemarin kita ada pembahasan juga mengatakan kalau misalnya nggak disembuhkan dulu traumanya ya nggak akan begini terus gitu. Benar nggak sih? Sebenarnya nyembuhin trauma tuh nggak sebentar ya Kak. Itu kan beda-beda ya. Lama banget. Ada yang lama banget. Mungkin ada yang kayak cuma sebulan 2 bulan tuh itu hitungannya masih cepet tuh, sebulan 2 bulan. Tapi ada yang tahunan. Ada yang seumur hidupnya bahkan dia nggak sembuh traumanya gitu. Nah itu emang antara kita memang harus sabar sebagai kita kan manusianya nih, kita yang decide untuk melihara mereka. Jadi memang semua komitmen, semua tanggung jawab ada di kita. Jadi jangan salahin anjingnya. Oh, anjingnya agresif. Jangan salahin anjingnya karena itu traumanya dia. Kita yang harus ngerti gitu. Aku ada case nih pitbull waktu itu. Jadi pitbullnya awalnya oke. Tapi tiba-tiba terjadi penyerangan karena ternyata dilakukan sama manusianya dulu. Nah akhirnya traumatik, abis itu gigit terus kan. Gimana caranya sama si ownernya ditaruh di ruang kaca, tapi sampingnya tuh sering lalu lalang manusia. Biar biasa. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri gitu. Benar gak sih Dok Ca? Untuk mengatasi traumatik itu sebetulnya ada teknisnya juga kan ya? Iya, harusnya sebenarnya juga ada dokter yang mendalami juga untuk behavior ya, salah satunya ya. Mungkin kita bisa ke konsultasi gimana sih dengan behavior dia seperti ini, lalu kita sebagai pet ownernya harus seperti apa gitu ya untuk kita bisa melatih dia atau paling tidak membuat dia lebih percaya gitu ya sama manusia. Misalnya pasti akan butuh waktu gitu ya, apalagi kalau traumanya benar-benar trauma yang menurut mereka tuh menyakitkan gitu ya. Mereka makanya kenapa akhirnya terlihat seperti agresif padahal sebenarnya memang mereka melindungi diri mereka sendiri gitu. Jadi ada kemungkinan juga salah asuh ya karena nggak dikoreksi. Itu bisa jadi. Iya bisa jadi. Salah asuh karena nggak dikoreksi. Karena kebanyakan sekarang tuh ownernya anjing suka banget, cinta banget sama hewan peliharaannya, nggak di leash, nggak yang lebih karena yang di badan aja kan. Yang akhirnya mau kemana-mana diikutin, akhirnya terjadi traumatik hal-hal yang seperti itu. Udahlah, udah nggak bisa ditanggulangin, lepas katanya. Sama kayak kitten sebenarnya. Suka lihat nggak kitten yang suka kita gini-giniin tuh? Yang sebenarnya kita kan tujuannya lucu, main gitu orang ya mungkin yang nggak tahu. Tapi kayak itu jadi kayak di kepalanya kayak digini, maksudnya biar kayak nyakar-nyakar gitu kan. Tapi sebenarnya itu nggak baik ke depannya karena kan dia akan terbiasa untuk mencakar jadinya. Nganggepinnya ajak main terus. Iya, jadi kaki kita jalan, nanti tato ada yang si kucingnya akan nangkep sih. Karena dipikirnya jajak mainan. Ya, dipukul gara-gara sofa digaruk-garuk, pak. Traumatik, gitu. Jadi benar-benar sebetulnya bisa. Ya, kalau kayak sofa kan sebenarnya kan kita bisa kasih cari stretcher. Ada caranya ya, semuanya. Kayak tadi kata dokter ya, dari kitanya aja gitu loh. Berarti segala sesuatu ada solusinya sebetulnya ya. Gimana kita mencari tahu hal tersebut, bisa juga tanya ke dokter atau enggak tanya ke pet trainer ya. Iya, karena mereka semuanya ada cara menanggulanginya. Oke. Baiklah, kalau begitu sekarang ada pertanyaan live dari Ling Ling Wijaya. Halo, selamat malam dokter. Hai. Mestinya tambah dong, halo selamat malam dokter dan pembawa acara gitu ya. Aku nggak disebut-sebut loh ya. Mau tanya kalau mau mengadopsi lagi papi baru, apa sebaiknya kita mengadopsi papi dengan jenis yang sama seperti yang dipelihara atau nggak masalah dengan jenis yang lainnya? Kira-kira bagi si papi lama lebih suka yang mana ya? Atau mereka tidak bisa membedakan? Tiba-tiba ditanyain, "Hai, kamu butuh teman nggak?" Tapi biasanya ada gitu, karena ada beberapa yang kita nanya, narasumber juga ada, kasihan sendiri, emang terbukti. Kasihan banget, ditambahnya ada beberapa yang teman-teman ya udahlah diambilnya. Nah ini gimana nih? Ini pertanyaan bagus sih sebetulnya. Itu ambil harus jenis yang sama kah? Jadi kalau dia golden juga, karena kan beda ras beda behavior. Iya betul. Beda ras bisa beda energi ya. Energi ya. Tinggal pomeranian gitu ya. Oke,
anjingnya Golden Retriever sama Pomeranian masih sama kan, masih aktif dua-duanya. Kalau Great Dane, Beda size juga kan. Jauh banget lagi. pertanyaannya bukan beda rasanya, tapi kalau size-nya beda itu gimana? Iya. Gitu loh. Gimana? Siapa yang menjawab nih? Papi dulu berarti ke dokter gimana dok? Pertanyaan bagus loh dok. Ini asli bagus banget. Benar. Sebenarnya kalau harus sama nggak harus, Ya. cuman balik lagi kita harus tahu kebutuhan dan lifestyle kita dan hewan peliharaan yang sudah ada di rumah seperti Berarti apa. balik lagi ke pertanyaan di pertanyaan awal Yang tadi, iya Yes. betul. Jadi kalau misalnya udah di rumah udah punya anjingnya Golden Retriever gitu, yang energinya besar, terus ukurannya dari segi ukurannya Yang juga pintar besar. sekali kan? Betul. Pintar sekali. Terus misalkan habis itu mau punyanya anjing kecil gitu, misalkan kayak Chihuahua yang sebenarnya energinya besar, tapi kan dia size-nya dari segi size terlalu kecil. Kalau misalkan main mungkin energinya sama, tapi apakah yang kecil itu nggak jadi kayak bulan-bulanan kayak Maksudnya tidak untuk di bulan-bulanan, nggak sengaja ditabrak. benar, yang goldennya kan pasti nggak maksud, tapi kalau ditabrak atau keinjek atau kadang itu aku udah pernah dapat juga pasien yang anjing kecil ketemu sama yang satu lagi saudaranya gede, keinjek patah, itu udah bisa kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih behavior anjing kita yang sebelumnya seperti apa, terus energinya gimana, dan kalau misalkan hal-hal kayak gini terjadi tuh bisa nggak sih kita mengatasinya gitu. Karena balik lagi ke kitanya kalau misalnya kita ngomongin tentang anjing, kita alfanya kan, kita betul. kita yang Kita harus bisa bisa koreksi, betul. gitu. Karena aku punya teman juga, dia punya anjingnya ya apa namanya yang bukan Siberian Husky, Alaskan Malamute. Alaskan Malamute 2-3. Terus ada Great Dane juga di sana. Terus ada juga Akita, American Akita. Tiba-tiba ambil yang dari Prancis apa? French Bulldog. Tapi karena si ownernya emang bisa nge-treat, ya si Jadi kecil bagus. itu ikut on the pack Iya, gitu. iya. Iya benar. Kadang-kadang malah jadi ketua gengnya nanti. Biasanya yang kecil Biasanya malah yang kecil ya malah ini. Kakak-kakaknya bodoh amat gitu. Dia udah dia. Udah diem. Gimana Ica, bener gak sih? Berarti balik lagi ke kita sebagai owner kan? Iya, tapi kita juga harus lihat ya tadi karakternya anjing kita yang saat ini kita pelihara gitu ya, sebelum kita akhirnya memikirkan untuk punya anjing yang lainnya lah, istilahnya seperti itu. Jadi kita juga harus melihat nih, siap nggak ya dia, dan kira-kira dia harus didapat teman yang seperti apa. Misalnya kalau yang ternyata yang satunya Munchkin, yang satunya iya, apa maksudnya bener-bener energinya nggak bisa habis, terus kita dapat ya, kita pelihara adopsi yang pendiam, lebih banyak nggak mau beraktivitas gitu ya, mager gitu. Kan kasihan juga ya, dia terganggu nih, jadi satu terganggu, yang satu nggak ada teman main. gitu. Nggak, Akhirnya nggak ada. bisa dibayangin nggak, Munchkin sama Bengal gitu kan? Bengal kan suka kemana-mana, terus Munchkinnya iri gitu, dia ikutan lompat nggak nyampe. Iya, jadi kurang lebih gitu lah. Jadi bener. Iya, jadi ada rasa iri mereka nanti ya. Betul, Kok kakak jadi- itu bisa begitu, aku kok nggak bisa ya? Energinya nggak sama ya, sama kayak orang lah gitu ya. Bukan gitu. energi nggak sama, dia nggak bisa lompat cat juga kan? Nah, iya. Nggak bisa main. Oke, baik, terjawab ya. Berarti balik lagi ke andanya ya, Kak Ling gitu ya. Dan ada satu lagi nih pertanyaan live dari Haris Tianti Deva. Dok, untuk sekarang marak kali pakan olive stage, apa itu? Bagus untuk digunakan jangka panjang, sedangkan yang banyak diketahui nutrisi kita dan udut sangat berbeda. Silakan Dok Ica. Nah. Ini ranah Anda. Waktu Anda 30 menit. Tiba-tiba jadi Sebentar ya. quiz. Tiba-tiba jadi quiz. Oke, jadi sebenarnya aku selalu umpamakan kayak kita aja gitu ya, kayak manusia juga. Makanya kayak anak-anak dengan orang dewasa, apakah anak-anak bisa makan makanan dewasa gitu ya untuk bayi, misalnya Tiba-tiba apakah dikasih fast food gitu. iya, tiba-tiba kita kasih fried chicken misalnya, Iya. kayak gitu kan juga nggak bisa. Makanya kenapa sebenarnya dibutuhkan nutrisinya benar-benar spesifik nih untuk usia, apalagi ya berdasarkan usia anakan, kita benar-benar harus support mereka supaya akhirnya pertumbuhannya baik, perkembangan tubuhnya optimal, berat badannya ideal, imunitasnya ketika nanti kita mau vaksin dia juga tersupport dengan baik, misalnya seperti itu, dan akhirnya kekebalan tubuhnya juga optimal, misalnya seperti itu. Jadi makanya kenapa akhirnya nutrisi untuk anakan pastinya berbeda nantinya dengan dewasa juga, dan dewasa pun nanti ketika senior beda lagi gitu ya, sama kayak manusia juga nih, kayak kita kalau kita misalnya dengan orang tua
orang tua kan juga makanannya Iya, beda ya. beda. Apalagi Udah kalau harus misalnya bawa penyakit bawaan gitu ya. betul. Dia udah ada diabetes atau apa kan makanannya Iya, udah beda lagi jadi gitu. kalorinya juga berbeda karena kan nantinya kalau anak-anak kayak tadi kita bahas ya dok, kalau anak-anak energinya nggak habis-habis gitu. Mereka juga butuh kalori yang tinggi selain untuk pertumbuhan juga untuk aktivitas sehari-hari. Sedangkan kalau sudah dewasa beda lagi gitu kan. Apalagi kalau sudah senior, pasti mereka lebih banyaknya kan aktivitasnya terbatas, tapi mereka butuh untuk misalnya supaya nggak loss berat badannya, misalnya akhirnya butuh protein juga tersupport gitu ya. Jadi seharusnya sih memang sebaiknya kita berikan yang sesuai dengan usianya gitu. Dan itu pasti disetujui sama Dok Dira dan juga Dok Nur. Karena dari awal emang bener ya. Ya karena mereka mempelajari hal tersebut Iya. gitu. Dan kita sebagai awam gitu ya, apalagi kalau kita dokter awam gitu, emang lebih tahu adalah cari tahu ilmunya seperti nonton acara kita, Ask the Expert, why not? Karena kita juga ada di YouTube, dan kan bisa dicari tahu gitu. Biarpun sebetulnya cari referensi yang bener lah gitu. Jadi yang emang mereka valid. yang betul valid terlalu emang banyak yang informasi. harus ada ilmu di belakangnya, Iya. nggak yang cuma karena kan kalau misalnya kita baca dari jurnal gitu, jurnal tuh banyak banget Kak. Bener kan dok ya, jurnal tuh banyak banget dan harus dipilih yang tepat yang mana dan segala macam. Dan harus ada story behind that yang benar-benar kuat gitu. Keren sekali nih. Bahasanya Tepuk tangan dulu jurnal dong buat loh. ini dong. Narasumber kita keren banget. Benar-benar expert sekali. Baiklah kalau gitu kita akan lanjut ke yang berikutnya sebelum kita masuk ke sesi kedua. Sekarang kita ada untuk pet owner semua dan calon pet owner yang hadir pada malam hari ini. Jangan lupa cari lebih banyak tentang panduan kesehatan hewan kesayangan dengan screenshot tampilan QR yang ada di layar samping saya nih. Ini seperti ini nih udah mulai keluar nih ya. Dan jangan lupa download panduannya karena bentuk PDF, jadi bisa dipelajari dan dibaca kapan pun. Tuh, dikasih lo PDF-nya. Ya kalau malas baca ya bisa nonton kita gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk berkunjung ke booth Royal Canin di Indonesia International Pet Expo 2025 tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 2025. Karena ada siapa aja? Hari Jumat akan ada Kak Dewi Rizky, ada Dok Bambang Suwerda, ada Dok Rio Setiawan, ada Dok Nut, yeay! Dan juga ada Paul Slen, silakan ya. Dan untuk hari kedua, hari Sabtu, waduh, ini ada Dr. Iga Ismaya, ada Dion Wiyoko dan Sheila Dara. Podcast dari film sore, ada Dok Ica, ada Dok Suanisa, ada Dok Anggun, ada Dok Aran, ada Dok Rio Wicaksono, dan juga ada Altaro Meow. Nah, ini ada nih ya. Luar biasa sekali. And day 3 kita di hari Minggu tanggal 2 November 2025 ada Dok Iga, Dok Fadli Fuad, Dok Tisa, Dok Jesselyn, Dr. Rita Oktariano, dan juga Dok Dayu Hatmanti. Ini Kak Dayu nih yang punya kucingnya kemarin. Poka. Dua itu ya benar. Poka dan Poko. Yang kemarin juga sempat sakit tapi alhamdulillah Iya, udah seneng comeback. banget loh. Nutrisinya luar biasa loh pada saat itu ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke topik kedua kita yaitu persiapan dan vaksinasi untuk pemilik hewan peliharaan. Oke. Saya napas dulu sebentar. Terus gitu ya. Mau minum boleh loh, silakan mau minum Dok. Kalau mau minum dulu boleh silakan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Siti Yumas. Kan bener ya, panjang namanya ya. Dia agak susah nih ya. Siti Yusma Inarsih Fatmah. Apakah saat pertama adopsi Anabul, vaksinasi harus langsung diberikan atau dijeda terlebih dahulu? Berapa lama jedanya? Silakan Dok. Nut. Oke. Sebenarnya kalau misalkan baru pertama kali adopsi, itu kan pasti hewannya ada masa adaptasinya. Yes. Karena dia kan ada perubahan lingkungan kan. Yang tadi dibilang ya. Betul. Jadi pasti harus dijeda dulu. Karena kita harus lihat dulu nih selama misalkan kalau aku sih biasanya saraninnya 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau misalkan selama 2 minggu itu mungkin diobservasi, oh ada dia jadi gatal-gatal atau dia bersin-bersin. Nah berarti kita panjangin lagi nih jadi sebulan. Karena kayak nggak boleh gitu. vaksin tuh nggak boleh sakit ya. Betul, Iya karena dong. vaksin tuh harus sehat. Gitu. Nggak boleh kutuan, Nggak boleh Iya, cacingan. kontrol Betul. nggak boleh parasit. Jadi memang harus dijeda pasti karena kita harus pastiin dia benar-benar sehat dulu baru kita vaksin. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin Dokter Dira? Udah sama. Itu emang semuanya emang benar ya Dok? Nggak Saya? boleh ya, nggak boleh Ini langsung. Nggak boleh langsung jadi harus Ya, dokter tuh benar-benar suka dilihat tuh. dulu ya. Suka kadang saking semangatnya baru adopsi langsung vaksin ya, langsung ini ya gitu. Karena Padahal mah- saking semangatnya ya, gitu. Padahal mah nggak usah ya. Iya, Harus biar perlahan-lahan adaptasi. dan segala Iya. macamnya. Dilihat dulu seperti apa. Oke, selanjutnya pertanyaannya.
Jedanya tadi udah dibilang ya 2 minggu dan 2 akan minggu. terus bertambah jika kondisinya memang tidak memungkinkan untuk divaksinasi. Apalagi kalau misalnya contohnya dia belum, kita nggak tahu nih apakah dia udah kasih obat cacing atau belum. Misalnya kan sebaiknya persiapan dikasih obat cacing dulu. Mungkin bisa apalagi di masa observasi. iya di masa observasi ya dok. Apalagi kalau misalnya ada kutunya udah pasti Iya. obatin dulu obat kutu. Jamur, dan segala Iya, macam. sambil kita menunggu sambil dia adaptasi gitu ya di rumah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Leon Buntoro. Apa yang dibutuhkan anabul saat 2 minggu setelah vaksin? Karena katanya imun anabul akan drop setelah vaksin. Memang kan diinjeksi sesuatu kan pasti akan membuat perubahan di tubuh. Karena kan tubuh juga ada perjuangan untuk melawan sesuatu yang dimasukkan. Nah, gimana dok? Biasanya itu yang pasti disaranin untuk Nggak usah dikompres kan? Oh, nggak usah. Tapi manusia pasti habis Kayak orang demam iya, dikompres gitu. kecil ya. Iya, biasanya habis vaksin kan pasti imunnya agak turun tuh. Ya. Biasanya ada yang malah jadi demam. Sama sih sebenarnya kayak anak kecil, ada yang Kayak demam, kipi ya, Dok, ya. kayak kipi. Jadi ada demamnya, ada yang nggak nafsu makan, ada yang lemes. Itu biasanya kita tuh saranin ditunggu dulu aja karena itu cuma efek vaksin aja gitu. ditunggu dulu Tapi aja ya. tapi sambil dikasih imun booster gitu, bisa dari makanannya nutrisinya yang bagus, yang ada imun boosternya, atau ditambah pakai vitamin gitu sih biasanya. Nah, itu sampai 2 minggu kah atau biasanya prosesnya berapa lama sih dari vaksin untuk Biasanya- gejala seperti itu? Biasanya emang 2 minggu sih Kak. Biasanya tuh 7 sampai 14 hari kan si masa tubuh itu membentuk antibodi terhadap virus-virus yang ada di vaksinasinya itu. Sebetulnya ini memberikan vaksin untuk dikasih tahu, ini ada penyakit yang kayak gini ya. Jadi siap untuk lawan ini ya. Padahal ini kan sudah dilemahkan. Betul. Jadi nanti pas udah ada yang asli, udah siap. Wah, kami tentara ini sudah siap gitu ya. Udah punya ilmunya. Udah punya ilmunya. Untuk Dok Ca, ada yang mau ditambahkan? Kalau misalnya kita ngomongin balik lagi ke nutrisi nih Dok. Benar nggak? Apalagi kalau misalnya vaksin, emang ada emang makanan yang cocok untuk habis vaksin? Apa lakukan makanan yang biasa atau ditambahkan atau gimana Dok? Silakan. Ya. Kalau untuk nutrisi sebenarnya harusnya tidak ada perubahan kalau ketika vaksinasi ya. Yang pasti adalah kita pastikan nutrisinya terpenuhi gitu. Artinya berarti ini dari kita memilih pet foodnya juga ya yang sangat penting. Karena tadi kan untuk peran dari nutrisi itu salah satunya adalah untuk mendapatkan mendapatkan imunitas yang optimal. Salah satunya ya. Imunitas dari mana? Salah satunya adalah dari makanan yang misalnya proteinnya berkualitas. Ya. Memang saat ini kan makanan macam-macam, banyak jenisnya gitu ya. Jadi kita bukan hanya melihat oh ini kemasannya lucu misalnya gitu ya. Oh ini rasanya itu misalnya gitu. Tapi kita harus lebih penting adalah gimana sih di dalam makanan ini komposisinya, proteinnya tercukupi atau tidak nih untuk anak kucing saya misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya memang bingung nih ya milihnya, aduh ini macam-macam kayak Royal Canin kan juga macam-macam jenisnya gitu ya produknya. Boleh tanyakan ke pet shop misalnya, berkonsultasi ataupun ke dokter hewan misalnya. Berapa banyak sih protein yang dibutuhin kalau untuk anak kucing saya, ini kira-kira makanan ini tercukupi enggak gitu ya, karena protein itu sangat penting gitu ya, dan salah satunya untuk kalau di masa misalnya habis vaksin perannya sangat baik sekali nih untuk mensupport untuk akhirnya bisa mendapatkan imunitas yang optimal gitu. Dan selanjutnya juga kayak misalnya antioksidan, vitamin tadi ya kayak Dok Nut sampaikan, itu semuanya sebenarnya udah lengkap tuh di nutrisi ya. Jadi termasuk kalau di produk Royal Canin kami sangat kalau untuk anakan terutama gitu ya, di mana memang mereka imunitasnya biasanya masih belum stabil gitu ya. Akhirnya jadi nutrisi perannya di situ membantu untuk mengcover imunitasnya juga gitu. Ya, apalagi kalau misalnya nggak nafsu makan juga kita sebetulnya ada makan tambahanan juga ya, yang buat basah biar makanan basah untuk misalnya contohnya memang ternyata kayak tadi kan imunitasnya lagi bekerja keras nih untuk memproduksi imunitas dari vaksin, biasanya kan memang ada lemes sedikit gitu ya Dok ya, nafsu makan biasanya turun. Memang makanan basah salah satunya memang membantu juga tuh. Karena dari aroma juga membantu. Dari aroma dan tekstur lebih enak. Kayak kita lagi sakit juga kan kita pengennya. Sih, kerasa sih gak sih kalau misalnya kita sekarang itu ya, kita ngelihat tuh nggak akan terpancing, tapi pas sudah ngelihat aromanya, biarpun rasanya akhirnya nggak ada karena nggak enak juga di mulut, tapi akan ada rasa untuk makan gitu ya, eager to eat gitu ya. Oke, bagus, terjawab ya Leon Buntoro ya. Dok Dira ada yang mau ditambahin apa udah oke banget? Udah kok. Jadi memang ya itu sih kalau misalnya yang tadi Dok Ica bilang ya,
dengan makanan dan nutrisi yang tepat itu, kita nggak usah pakai tambah-tambah macam-macam vitamin gitu kan. Karena berlebihan juga dibuang sama tubuh. Iya, karena kan semua sudah ada dalam Iya, satu package, daripada kita bingung kan. Iya, aku juga mempelajari hal itu, tapi untuk tubuh aku sendiri sebetulnya. Jadi manusia tuh kadar makanannya apa yang masuk ke tubuhnya udah ada skalanya sebetulnya. Berlebihan tuh akan dibuang juga gitu. Jadi buat apa gitu? Cukup aja gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Emastia Karitsa. Mau bertanya? Boleh. Apakah benar kucing senior ini sudah tidak perlu vaksinasi lagi jika usianya 0 sampai 7 tahun sudah divaksinasi lengkap? Silakan menjawab untuk semuanya. Ada yang punya kucing 15 tahun, kucing 14 tahun. Iya, silahkan Anda yang ngomongin tentang senior-senior ini. Ini mereka dengan bangga, kucing aku 15 tahun, kucing aku 14 tahun lah. Kalau kamu anjing berapa tahun? Aku paling tua 11 tahun. Wah, ya 11 tahun. Tolong dijawab apa kalian? Kayak panti jompo ya. Iya, berarti luar biasa segitu cintanya kalian sama mereka karena Berarti nutrisinya bagus. Iya, karena kan range life-nya kan udah diketahui untuk masing-masing ras gitu. Dan untuk sebetulnya umurnya untuk dirata-ratakan ya untuk mencapai segitu tuh paling cuma beberapa persen dan kalian mencapai hal tersebut. Nah, ini gimana nih pertanyaannya? Perlu tidak divaksinasi lagi setelah 0 sampai 7 tahun sudah vaksinasi komplit? Kalau di kucing tuh kan kalau 7 sampai 10 tahun kan masuknya mature ya. Kalau 10 tahun ke atas kan hitungannya senior. Saya kalau umur 7 sampai 10 tahun saya masih ulang nih tiap tahun. Karena kan takut adanya penyakit yang akan bisa menyerang. Tapi ketika udah 10 tahun ke atas saya akan mundurkan. Biasanya kan annual vaksin tuh kan tiap tahun ya. Saya mundurkan 1,5 tahun, kemudian 2 tahun. Tapi tetap dikasih, tapi cuma dimundurkan aja. Iya, karena biasanya kalau di umur senior kita akan lebih concern dengan masalah metabolismenya ya. Betul. Jadi kayaknya kalau virus ya tetap sih ada proteksinya, cuma kami mundurkan gitu. Ya, benar. Silakan dokter. Sama sih, biasanya kalau aku sih tetap saranin divaksin karena kemungkinan kena tuh masih ada, walaupun sebenarnya gejala klinis yang timbulnya tuh nggak separah kalau di yang masih muda, yang di bawah, terutama yang di bawah 1 tahun ya. Cuman kemungkinan kenanya tuh masih ada, jadi biasanya aku tetap saranin untuk divaksin sih gitu untuk yang Monggo, senior. silakan divaksin. Gitu. Karena nggak ada salahnya juga, maksudnya kan si vaksinnya nggak akan harmful untuk umur mereka karena juga. akan ngebantu mereka juga sih. Tapi luar biasa sih ngomongin tentang umurnya sampai segitu sih itu part of our journey gitu kan. Dan pastinya juga oke dilanjutkan. Itu suatu hal yang luar biasa gitu. Dok Ca, ada yang mau ditambahin nggak? Oke, bagus sekali. Silakan Dok Ca. Ngambek ah. Ya, jadi ya memang kalau kita punya kucing yang sudah masuk usianya di atas 7 tahun, artinya dia sudah mature ataupun lanjut ke senior gitu ya, memang kita udah harus juga lebih sering check up ke dokter gitu ya. Iya, jadi bukan cuma bawa ke dokter untuk vaksin aja, tapi malah justru lebih rutin lagi, paling nggak 6 bulan sekali misalnya untuk cek darah misalnya dok ya, untuk kita cek semua fungsi tubuhnya sehingga ketika nanti harus vaksin udah lebih ready gitu ya. Jadi memang lumayan istilahnya kita harus lebih effort gitu ya ketika kita punya peliharaan yang memang sudah masuk usia lanjut gitu. Karena kan dia juga udah nemenin kita udah dari lama ya, jadi kita juga harus. Ini yang terakhir curhatan hati loh, karena 14 tahun gitu. Iya. Tadi ngomong itu langsung ada dokter Dira sama dokter, aku juga 14 tahun. Gak mau kalah. Iya, pride, it's all about pride gitu kan. Cuma benar-benar annual check up-nya emang suka ketinggalan ya, karena kita lebih fokus sama itu, terus kemudian annual check up nggak ke ini ya, nggak karena mungkin kelihatannya sehat aja gitu ya, makan masih lancar, oke sehat, tapi sebenarnya hati-hati karena kalau sudah senior kadang-kadang kita ada penyakit-penyakit yang kita nggak akan ketahui kalau kita nggak cek darah misalnya kayak gitu. Oke, good. Terjawab ya, berarti tetap harus divaksin. Lebih baik kita anjurkan untuk lebih vaksin, tapi ke nutrisinya sih yang lebih penting karena buat nanti masalah organnya. Apalagi kan kalau misalnya makanannya juga berbeda banget dengan yang anakan ini. Oke, selanjutnya dari Novi Suwaibo. Saya namanya. Orang Korea kayaknya nih ya. Pemberian vaksin ke-1 dan vaksin kedua, apakah harus tepat waktu? Jika tidak tepat waktu, apakah diulang lagi vaksin pertama? Berarti ini repetitionnya nih. Ini 1-2 jeda sekian, apakah nanti kalau gagal akan balik lagi 1-2 lagi, tapi gagal lagi 1-2 lagi diulang terus nih. Karena enggak itu. Udahlah, udah 1-2, tapi kan emang ada annual, balik lagi akan ada annual vaksin gitu.
Gimana? Siapa yang menjawab, Dok Not? Silakan, Dok Not. Kalau dari vaksin ini ngomongin berarti initial vaksin ya, karena ada vaksin ke-1 dan Iya, vaksin betul. kedua gitu. Jadi mereka sebelumnya, kita anggap sebelumnya belum pernah divaksin sama sekali, jadi ini initial vaksinnya. Kalau untuk initial vaccination itu harus tepat waktu dari vaksin pertama ke vaksin kedua. Biasanya waktunya tuh 3-4 minggu jedanya gitu. Kenapa? Karena vaksin pertamanya itu sebenarnya dia cuman kayak merangsang untuk Membangkitkan tubuhnya antibody ini ya? untuk nyiapin si antibody si tubuhnya untuk bisa membentuk antibody gitu. Jadi dia kayak istilahnya kayak primer gitu. Nah, kalau vaksin pertama nggak kita lakuin vaksin keduanya atau vaksin keduanya telat, nanti kayak primernya udah keburu kadaluarsa gitu. Nanti vaksin keduanya udah tua ya, primernya udah nggak jadi lagi. udah kayak nggak tadi siap dia lagi. udah siap, terus udah lewat nih, kayak udah capek. Udah nggak rekrut prajurit baru udah. Benar, jadinya nanti yang vaksin keduanya malah nggak works gitu, Iya. nggak bisa ngebentuk antibody gitu. Jadi sebenarnya memang harus baiknya diulang lagi dari awal. Kalau nggak, diulang lagi dari Iya, awal. Tapi gitu. jangan terus-terusan lupa gitu ya. Makanya biasanya kadang tuh ada klien-klien atau owner-owner yang ini kayak di scam nih, maksud diulang mulu, padahal dia yang telat. Baik, gitu. kita coba dulu lagi ya teman-teman. Ini semuanya terbukti secara saintifik dan saintifik Sudah ada guideline-nya. Ya, Ada guideline-nya, ya. saintifik itu semuanya menurut data analitik. Berarti ini datanya sudah ada. Kalau kita ngomongin data itu nggak bisa ganggu gugat sebetulnya ya, karena kalau misalnya kita mengganggu gugat udah ada, pasti akan ada perlawanan yang sangat luar biasa tentang hal itu. Ada yang mau ditambahkan, Dokter Dira mungkin? Kalau saya soal vaksin nih ya, kalau saya lebih suka gini, lebih baik memang kita mencegah, bener nggak sih? Ya. Makanya jangan sampai telat daripada kita mengobati, Aduh, ya ngomongin kan? masalah mengobati, aku baru ngeliat beberapa konten-konten yang gimana akhirnya dia terkena penyakit dari Iya, panleukopenia itu Iya. kan sangat kontagious banget ya, Dok. Iya. Misalkan kita mengobati 1 ekor panleukopenia itu bisa mungkin 10 kali vaksinasi ya. Gitu Wow. loh. Itu kan lebih kalau dihitung secara budgeting kan pasti akan lebih murah untuk pencegahan kan daripada Iya. kalau sudah sakit gitu. Itu, Selain biaya, sedih juga kan ya. ya itu dia. Masalahnya sih sebetulnya adalah di sedih sih sebenarnya. Iya. Karena balik lagi yang namanya emosi itu pasti menguras, ya kan? Apalagi ternyata segala sesuatu happen with this akan ngaruh ke this. Yap. Ya, betul. Beneran loh. Betul, apa betul. yang ada di sini? Contoh GERD. Ternyata karena iya benar Curhat dong. ya, Kak. Hampir semuanya kita merasakan hal sama karena dia panik apa dan segala macam, ternyata menimbulkan rasa sesuatu yang berlebihan yang akhirnya badan kita melepaskan enzim atau apa yang berlebihan juga gitu ya. Dokter Ica, ada yang mau ditambahkan? Sama sih kurang lebihnya, memang kalau udah yang namanya vaksin sebisa mungkin kita tepat waktu gitu Karena ya. itu sudah ada data ya. Iya, makanya kenapa ada buku vaksin, karena itu juga untuk pengingat tuh kapan lagi vaksinnya. Jadi PetMeds kalau udah vaksin jadwalnya, remindernya jangan satu ya, jangan di buku doang, di HP juga ya. Oke nih. Bahkan kadang-kadang di klinik hewan juga Diingatkan. dokternya diingatkan Iya. gitu, ini waktunya vaksin lagi ya Bu, karena memang sebaiknya jangan terlambat. Gitu. Iya, bagus tuh. Tapi ini pertanyaannya juga oke nih, masih menyangkut ke pertanyaan yang sebelumnya dari Aniken Noviansari. Perbedaan vaksin inti dan non inti tadi sudah disebutkan ya. Vaksin inti yang pertama itu adalah yang tadi dibilang ya. beda ya? lagi. Nah ini kita Jenis tanya. vaksin kayaknya. Ini Vaksin jenis- inti dan non inti jenis apa ya, Dok? penyakitnya. Karena Vaksin banyak ya. jenis vaksin yang paling wajib diberikan pada vaksin apa aja. Vaksin yang pertama kedua itu wajib. Vaksin pertama kedua, jadi vaksin inti dan non inti itu kalau vaksin inti itu yang wajib dikasih. Itu Wajib di kan, semua di seluruh dunia sama semua tuh, core vaksin tuh sama semua. Ya, vaksin ada Ada kalau kucing ada 3 sama 4 lah ya. 3, 4, gitu. ada 5 kata bahkannya. Oh ya, kalau yang non inti itu biasanya disesuaikan sama negara atau daerahnya masing-masing. Oh, Misalnya rabies termasuk berarti ya? itu termasuk Rabies, core. terus rabies tuh masuknya core ya iya, kayaknya ya. Masuknya Kalau ke kayak core, di core. Indonesia masuknya ke core. Apalagi Indonesia. Apalagi Iya. Indonesia karena kan belum Belum bebas. bebas. gitu. Tapi kan ada negara yang udah bebas, atau misalkan kayak Lyme disease itu di luar negeri, di US tuh masuknya core karena dia Disease apa kita belum kita kan tahu. pasti nggak tahu karena di sini nggak ada, Iya. gitu. Jadi yang dianggap core itu biasanya tergantung daerah atau negara yang masing-masing apakah di situ ada penyakitnya. Oh, ini pasti dokter hewan tahu dong. Iya. Iya, makanya Harusnya balik tahu. lagi ke awal ya harus tanya ke dokter hewan ya. Dan berarti kalau untuk yang non intinya di Indonesia ada apa aja, Dok? Non inti tuh di Indonesia Bordetella ada, yang buat anjing ya itu Bordetella, terus Kucing belum ada.
kucing belum ada Nggak ada. kayaknya ya. Berarti emang di Indonesia emang udah inti. Berarti wajib vaksin udah ikutin Iya, aja apa yang memang. ada lah ya. Oke, siap. Ada yang mau ditambahkan dok Ica? Udah ya? Terjawab ya? Harusnya udah lengkap semua sih. Lengkap ya? Yang penting pokoknya intinya kalau tambahan satu lagi kalau di Indonesia rabies itu yang tadi yang Wajib dokter ya? udah sampaikan karena nggak semua negara itu berlaku wajib karena tergantung dari negaranya di situ bebas atau tidak gitu dan sayangnya kita masih lengkap nih penyakit-penyakit macam-macam ya termasuk Topik ya, rabies soalnya. gitu jadi ya harus patuhi juga rabies gitu. Oke, jadi kalau misalnya emang udah mau adopt ya tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab semuanya karena kalau misalnya penyakit yang contoh amit-amit rabies kan itu bahaya juga kan. Jadi dari awal harus mengetahui tentang hal tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Alfi Jan Fitri Bashirah. Kenapa sih? Alfi bener kan? Alfi Jan Fitri Bashirah. Bagaimana cara merawat dan waktu pemberian vaksin yang tepat untuk stray cat yang latar belakangnya tidak diketahui? Silakan Dokter Anjira. Kan Bisa memang nggak bicara seperti saya? saya Coba. harus bicara begini. Boleh dong? Boleh ya? Jadi apa namanya tadi kan saya bilang yang dokter juga bilang kan 2 minggu untuk Ya. kemudian adalah kita tuh emang untuk melihat selama 2 minggu tuh ada apa aja kejadian bagaimana terus dalam 2 minggu itu kan juga apa namanya kontrol parasitnya juga bagaimana jadi memang untuk pemberian waktu yang tepat ya tergantung dari si hewannya kalau emang sudah siap umurnya juga sudah oke baru kemudian kita lakukan vaksinasi. Terus yang tadi yang vaksinasi juga yang harus ditambahkan untuk kucing ya dok ya, ada Corvaxin sekarang tambahannya FILV. Iya. Yang Jadi ada kanker darah guidelines ya? yang terbaru Iya. tahun 2024 itu Corvaxin kan tadinya cuma 3 tuh. Jadi ada Panleco, Rhino, kemudian calicivirus. Yang keempat sekarang adalah FILV, leukemia virus sudah masuk Corvaxin. Ya, dan itu katanya yang banyak di ini ya dok, apa BST, apa British Shorthair ya? OBSH. Hampir Biasa ya? semua sebenarnya tidak mengenal ras kalau iya. saya bilang. Temen aku 2 kali kejadian di 2 kucing yang berbeda Iya. karena itu. Ya, dan dia Darah. cepat sekali kan menularkan. Jadi Iya. memang sekarang jadi Corvaxin ya. Oke. Iya, Gitu. iya balik lagi apapun gampang menyebar di Indonesia sih. Kalau di Indonesia nggak kenal ras apa pokoknya. Kena pokoknya. Makanya pencegahan sangat baik Iya, gitu ya dari iya. vaksin. Cuman kalau stray cat mungkin kita anggapnya mereka belum pernah vaksin ya, karena Iya, stray iya. cat pasti kita anggapnya belum pernah vaksin. Nggak ada latar Lebih aman seperti itu ya. Iya. Karena kita nggak tahu juga tiba-tiba aku udah vaksin kok, tenang aja gitu. Apa walaupun misalnya ada yang apa kadang kan suka ada stray cat kan kadang-kadang dari pet yang ditelantarkan Iya. ya yang mungkin Gitu aja ya, dulu gitu. pernah divaksin cuma kan tadi kan jadi bilang Ada programnya sudah repetisi, hilang kan? iya. Kecuali kucingnya bawa-bawa buku vaksin. Ditaruh di Iya, kucingnya ngomong sendiri tiba-tiba. Ya. Ah, tenang aja, kamu tinggal pelihara aku aja kok. Gitu. Baiklah kalau gitu kita akan langsung masuk ke pertanyaan live dari Yuliana Gorawa. Dok, saya mau tanya untuk vaksinasi pada kitten itu paling tepat di usia berapa ya? Kebetulan di rumah ada baby kitten yang baru mulai belajar jalan. Jalan. Masa jajan? Iya. Mohon maaf. Sudah kelihatannya seperti jajan ya. Tiba-tiba dia minta duit. Lapar ya, mau jajan Iya, tiba-tiba dia minta duit gitu ya. Mah aku mau sekolah. Ternyata kita dia sudah TK. Gitu. Nggak tahu kan. Baiklah. Ini kayaknya pertanyaannya bisa di dua-duanya nih, baik anjing ataupun kucing. Silakan yang menjawab silakan Sweet. Kalau di doggy mungkin Oh, pintar Ya, ya. karena kita udah ngomongin dari awal sih sebetulnya ya. Dimulai dari berapa, tergantung apalagi kalau misalnya kita baru adop ya tadi dokter Dina juga Iya. sudah sebutkan bahwa apa dok nunggu 2 minggu atau kalau yang kitten itu kan Observasi kalau lagi, observasi kucingnya kucing stray kan dok kita kan nggak tahu historinya bagaimana kalau ini kan untuk kitten ya yang Ya, lagi kitten kan belajar stray juga titah ternyata. belajar jalan di titah Iya. jadi oh benar. Oh iya. Oh iya. saya ya. kebayangan saya titah gitu Iya loh. benar. Aku juga iya kan baru belajar melek gitu kan. Jadi kalau untuk kitten kan memang umurnya mulai 6 sampai 8 minggu Ya. mereka udah bisa vaksin ya. Tapi memang sebelumnya yang tadi kita udah bahas juga adalah sebelum vaksin tetes kutu, obat cacing semua sudah oke. Baru kemudian umur 6-8 minggu divaksin, jeda 3 sampai 4 minggu divaksin lagi, Ya. jeda lagi 3 sampai 4 minggu divaksin lagi, baru kemudian di annual vaksin.
vaksin. Iya. Kalau guideline-nya malah 4 kali ya dok sekarang ya, sampai 16 minggu jadinya. Ini bukan scam ya, ini Enggak ada dong. guideline-nya. Baik, ada data analitik, kita nggak bisa Bukan ngomong. kita yang memaksakan Iya. harus vaksin gitu. Tapi kemarin kita juga sempat bahas Dr. Ica sebetulnya di beberapa episode sebelumnya bahwa ternyata ada pertanyaan kalau 2 minggu boleh langsung divaksin nggak? Sebetulnya antibodi dari mater itu masih kencang banget, jadi waste jatuhnya buat apa gitu loh. Sia-sia. Iya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang 2 sampai berapa bulan kan ternyata penurunan mater ini dan baru mulai naik kan antibodi dari anaknya. Itu sudah dibahas loh. Keren kan? Asli ekspor kita wah banyak banget. Itu bisa ditonton di episode pertama, kedua sampai dengan ke-6 ya teman-teman. Makanya hostnya bisa jadi kayak dokter-dokter gadungan ya. Udah pinter ya? Enggak sih, aku membodoh-bodohkan diri saya. Karena tiba-tiba pertanyaan yang langsung, "Dok, aku pernah Dok, aku bukan dokter." Saya nanya ya dok, saya kebalik. Tapi emang benar ya. Jadi kalau misalnya emang terlalu early pun mereka yang ternyata emang sudah dapat dari orang tuanya antibodi dari maternal itu juga akan waste, benar Dokter Ica ya? Betul, jadi memang kan mereka sebenarnya ketika dilahirkan mereka membawa juga imunitas yang dari induknya gitu ya. Apalagi kalau sambil menyusui gitu ya, disusui induknya juga. Jadi memang mereka ada masa di mana sebenarnya imunitas yang didapatkan dari induknya turun perlahan, lalu sampai pada akhirnya dia butuh di-boost lagi oleh vaksin gitu. Nah, ketika imunitasnya memang belum turun, kita langsung boost dengan vaksinasi, nanti dia akan kalah nih vaksinnya. Jadi tidak akan terbentuk optimal malah kekebalan tubuh yang dibentuk gitu. Makanya ikutin aja semuanya yang sudah disarankan oleh dokter hewan, karena mereka juga disarankan juga ya. Karena itu semua sudah ada by data. Karena balik lagi, dan data itu exchange tergantung dari apa yang telah dipelajari, benar kan dok? Jurnal-jurnal baru terbentuk, hasilnya apa dan segala macam itu akan ngebantu. Makanya kan sekarang core vaksin ditambah. Karena ternyata sudah ada penelitiannya di Indonesia, sudah ada penyakit bawaan yang di luar malah udah duluan ya? Sudah. Di luar udah Dari duluan 2024 baru masuk di sini. Karena ada datanya ternyata di sini. Masuk ya, Kalau guideline-nya udah dari 2024, cuman ya. vaksinnya baru masuk ke sini. Iya, 2025. karena ternyata dipelajarin dulu, emang ada kasusnya banyak ternyata di sini. Oke, kalau gitu terjawab semuanya. Waduh, omongan kita udah berakhir, cepet banget kan? Ini pertanyaan terakhir kita loh. Boleh minta tepuk tangan dong untuk episode kali ini dong. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Dok Nur, Dok Dila, Dok Ica, congratulations, boleh minta tepuk tangan untuk mereka dong. Terima kasih untuk ilmunya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Tuhan membalas apa yang teman-teman berikan. Karena balik lagi apa yang kita berikan ini adalah untuk anak kita juga gitu ya, informasi ini. Dan untuk teman-teman semua juga bertanggung jawab, bukan hanya untuk memberikan makan kepada mereka, untuk memberikan vaksin dan juga untuk pergi ke dokter hewan, tapi juga mencari tahu tentang informasi apa saja yang harus diketahui tentang cara merawat anjing dan juga kucing. Kenapa? Karena mereka akan hidup berdampingan dengan kita. Lebih baik aware tentang apa saja yang segala sesuatu tentang mereka daripada menyesal belakangan. Betul gak sih ya? Siapa yang mau punya anak kucing sampai umur 15 tahun? 14 tahun atau 11 tahun. Siapa yang mau hidupnya lebih lama bersama dengan hewan kesayangannya? Jangan lupa untuk belajar, jangan lupa juga untuk mencari tahu. Kita juga ada channel YouTube-nya di Royal Canin Indonesia, cari tahu tentang informasinya. Ask the Expert sudah sampai episode 7. Tonton dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan masih banyak juga ilmu-ilmu yang lain yang kita berikan untuk kamu semua. Dan jangan lupa juga untuk platform Cat and Dog First. Penting ya. Kenapa sih Dok Ica kita harus ikutan Cat and Dog First? Di situ karena PetMeds bisa nonton webinar-webinar yang lainnya, yang menarik, dan kita juga sering men-share di situ informasi-informasi yang sedang Royal Canin lakukan, misalnya kayak informasi tentang Ask the Expert, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan lupa sering lihat-lihat websitenya. Betul. Jangan cuma websitenya juga, tapi sosial media dari Royal Canin juga ikutin, dan juga dari sosial media teman-teman Ask the Expert kita juga silakan di-follow. Kenapa? Karena pasti mereka memberikan ilmunya mereka di sana secara cuma-cuma. Ingat, secara cuma-cuma, karena pastinya ini juga dibutuhkan oleh teman-teman semua. Saya Ivan Persada mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk survei kita tolong diisi. Mudah-mudahan episode ke-8 dan seterusnya akan menjadi lebih baik daripada episode-episode yang sekarang. Saya Ivan mengucapkan terima kasih banyak. Bersama dengan narasumber kita bertemu lagi di Ask the Expert episode 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!